Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Jamaah rekan-rekan sekalian, kaum muslimin muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk kembali bisa duduk di tempat yang mulia ini di waktu yang barokah, yaitu waktu yang pagi, yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi kuburiha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di waktu paginya. Kemudian kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan istiqomah, dan senantiasa kita berharap demikian untuk membasahi bibir, berpikir, dan juga menyirami hati kita dengan majelis ini, sehingga dengan kajian kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini datang dari Allah dan Rasulnya, dan mana yang datang dari syaitan dan bala tentaranya. Ketika Rasulullah SAW membawa Al-Quran dan di dalamnya sepertiganya adalah kisah umat-umat terdahulu, yang itu menjadi inspirasi secara khusus di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, dan secara umum bagi umatnya, yaitu Al-Quran bukanlah buku cerita, bukan. Al-Quran tetap kalamullah, firman Allah, tapi di dalamnya Allah menyebutkan sepertiganya adalah kisah. Dan di ayat-ayat kisah itu Allah sering sekali berfirman, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang Allah berikan akal, yang mau berpikir, ya, jadikanlah acuan apa yang sudah ada di masa-masa lalu. Sekelas Nabi SAW, beliau sering sekali berdoa, radhiyallahu akhi Musa, radhiyallahu akhi Yusuf, radhiyallahu akhi Isa. Semoga Allah meridhai saudaraku Musa alaihissalam. Semoga Allah meridhai, merahmati saudaraku Yusuf alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai saudaraku Isa alaihissalam. Semua para nabi dan saudara dari Rasulullah SAW yang punya sama-sama tanggung jawab menyebarkan agama Tauhid ini. Dan Rasul banyak sekali mengambil inspirasi dari kehidupan para nabi dan Rasul sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan izin Allah mengarahkan pasukan Quraisy untuk pertama kali di perang Badar, sampai Abu Jahal tewas, kepalanya terpenggal di hadapan Rasulullah SAW. Kepala Abu Jahal dilaporkan, dan Rasul kemudian bertakbir, Allahu Akbar, huwa Fir'aun hadhihi. Nah, ini dia Fir'aunnya umatku.
Padahal Fir'aun hidup di zaman siapa? Musa alaihi salam. Yang diadab oleh Allah Musa di zaman Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ternyata Abu Jahal Rasul gambarkan Fir'aunnya umatku. Dari Rasul mengambil pelajaran. Orang yang menggagalkan, merusuhi, menghina dakwah Islam di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan hinaan di dalam berdakwah dari orang-orang terdekatnya, maka Rasulullah SAW mendapatkan motivasi dari Allah, diturunkan surat Yusuf. Karena dalam kisah Nabi Yusuf mendapatkan keburukan iri dengki dari siapa? Saudara. Sehingga ketika Rasul bersedih, kenapa yang menghalangi dakwahku berangkat dari orang terdekat, dari keluarga besar, klan Quraisy, yang aku termasuk keturunan di dalam. Maka Allah turunkan surat Yusuf. Dan Rasulullah SAW membaca surat Yusuf, beliau termotivasi, sedihnya hilang. Sehingga Abdullah bin Mas'ud dan beberapa tabi'in memberikan salah satu resep kalau kita sedang galau, sedang sedih, khawatir, gelisah, bacalah surat Yusuf. Karena insya Allah Allah berikan ketenangan. Allah hilangkan kesedihan. Oh, selevel Nabi Muhammad saja sedihnya hilang baca surat Yusuf. Sudah bisa, sudah saya praktekkan bolak-balik saya praktekkan. Ya kan? Enggak hilang-hilang sedih. Kata para ulama, berarti hatimu yang terlalu berkarat. Ya kan? Orang salah surat Yusuf ya. Tapi hatimu yang terlalu berkarat. Saking apa Yusuf, akhirnya baca Quran enggak ada efeknya. Padahal ketika Al-Quran Allah sebutkan syifaun lima fis sudur, ya, adalah obat segala apa dari penyakit yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam dada ini. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul Muhammad SAW telah memberi contoh kepada kita sebuah keteladanan umat-umat terdahulu dengan para nabi dan rasul. Maka hari ini pun kita juga bisa, khususnya dalam tema kita membentengi diri, keluarga, atau mungkin lingkungan pekerjaan ini dari segala macam keburukan atau kejelekan, dosa besar, penyimpangan dan lain seterusnya yang bisa menimbulkan keburukan pada diri kita dan keluarga. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Permasalahan yang ada di hadapan beliau adalah masyarakat yang mulai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran ladang dakwah terbesar Nabi. Masyarakat atau umat yang mulai menyekutukan Allah, membuat patung-patung orang-orang yang soleh. Ya, untuk diapakan? Disebut. Ada orang soleh yang telah meninggal, namanya Ya'ud, namanya Nasro, dibikin patung, kemudian ujung-ujungnya di sini. Ini kemusyrikan pertama kali di muka.
Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi untuk berdakwah kepada mereka. Tapi bisa dilihat bagaimana balasan umatnya tadi. Dalam surat Nuh ada di dalam Al-Quran itu. Nabi Nuh bercerita sendiri, da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku telah berdakwah rina wengi siang di hadapan para umatnya. Dan Allah juga menerangkan usia dakwahnya Nabi Nuh itu 1000 kurang 950 tahun. 950 tahun itu siang malam berdakwah, hasilnya sebagian masyarakatnya yawwa'u aydihim fi udhunihim, ya, sebagian mereka meletakkan tangannya kedua telinga mereka. Bisa bayangin, ya, Nabi Nuh berdakwah, ya, tangannya begini. Semua juga berpokok itu sebagian yang lain. Umatnya Nabi Nuh itu yang laki-laki kan sudah mengenal lutut kepala, sorban. Itu mereka lepas. Kemudian mereka tutupkan wajah-wajah. Bayangkan, Nabi Nuh berdakwah malah wajahnya dikukuhi, belok kok. Terus ngomong 900 tahun seperti itu. Ya. Ada lagi kalau kita buka tafsir Imam Ar-Razi, di dalam kitab tafsir yang untuk dikaitkan lagi, Nabi Nuh alaihi salam itu sehari semalam pingsan 5 kali. Selama berdakwah setiap hari beliau pingsan 5 kali. Kenapa? Karena tadi ada masyarakatnya sing nutup kuping, ada masyarakatnya sing gak gelem delok, tutup wajah. Dan sebagian yang lain ketika Nabi Nuh berdakwah ngantong Nabi Nuh berdakwah dipukul pingsan. Sadar beliau dakwah lagi, pukul lagi pingsan. Dakwah lagi, sadar lagi, pukul lagi pingsan. Sehari semalam 5 kali beliau pingsan. Tapi Nabi Nuh terus begitu untuk mengobati penyakit terbesar umatnya, yaitu syirik. Ujung-ujungnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab umatnya yang tidak mau kembali, tetap malah dalam kemusyrikannya, Nabi Nuh masuk ke dalam kapalnya bareng bersama berapa orang? Riwayat yang paling banyak itu 80 orang. 950 tahun pengikutnya 80. Itu riwayat terbanyak dan bukan satu-satunya riwayat. Riwayat terkecil pengikutnya Nabi Nuh itu 8 orang. Yang di kapal 8 orang. Riwayat yang paling banyak 80, paling sedikit 8. Nolnya gedung. Ya, 80, 38. Dan itu disebutkan 8 itu sopul. 1 Nabi Nuh, 2 istri Nabi Nuh yang beriman, kemudian 3 putranya yang beriman, lahir dari istri yang beriman, yaitu Syam, Ham, dan Yafid. Sudah 5 orang. Dan 3 orang berikutnya adalah mantunya Nabi Nuh, istri dari 3 putranya. Itu 8 orang yang ada di kapal Nabi. 950 tahun berdakwah. Dan mengikuti ngomong sama keluarga ini. Itu Nabi. Ada yang membawa riwayat 12 orang. Bukan 8 tapi 12. 12 itu berarti 8 plus 4. 8 tadi plus 4 orang lain dari umatnya Nabi Nuh. 950 tahun 4 orang pengikutnya.
Bayangkan usaha 100 tahun dakwah ngomong papat itu berarti kan hitung-hitungan statistik kan orang 100 tahun pisan itu boleh siji. Ya. Tapi beliau bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan julukan di dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh adalah abdan syakura, hamba yang bersyukur. Tidak pernah tahu. Ya. Tapi dari penjelasan Nabi Nuh tadi, rekan-rekan sekalian, meskipun Nabi Nuh dihimpit dengan umat yang syirik dan tidak mau bertobat, Nabi Nuh punya keberhasilan membentengi diri dan keluarganya dari kesyirikan tersebut. Rumahnya Nabi Nuh aman, tidak ada terkontaminasi dengan umat. Ya memang ada satu yang wujud, ya istri yang tidak beriman, kemudian lahir dari istri yang tidak beriman, anak yang tidak beriman, yaitu Kan'an atau nama lain dari yang bukan Nabi. Tapi seluruh, ya selain dari istri yang durhaka dan anak yang durhaka itu, semuanya Nabi Nuh membentengi dan berhasil membuat benteng pembatas untuk orang-orang rumahnya supaya tidak terjerumus dengan dosa terbesar yang dilakukan oleh umatnya. Itu contoh pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Lut. Beda lagi kasusnya. Nabi Lut Allah turunkan di tengah umat yang tidak kenal Allah, bukan. Umatnya Nabi Lut itu kenal Allah. Ya kan seperti umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut mereka masih kenal Allah, cuma mereka melakukan dosa besar, yaitu penyimpangan seksual, ya, yang menjijikkan, yaitu cinta sesama jenis. Kasusnya beda lagi. Nabi Lut Allah turunkan untuk berdakwah dan mengobati penyakit umatnya. Dan meskipun ujung-ujungnya Allah azab umatnya Nabi Lut, yang menjadi perhatian kita bagaimana nasib orang umatnya. Kira-kira ketularan penyakit itu apa tidak? Jawabannya enggak. Nabi Lut punya seorang istri. Apa istri Nabi Lut menyimpang? Tidak. Hasrat seksual yang istri Nabi Lut tetap kepada suaminya, yaitu Nabi Lut itu sendiri. Masalah Nabi istri yang termasuk diadab bukan karena penyakit penyimpangan itu, karena terlalu banyak membela dan membantu alias kerjasama dengan umatnya Nabi Lut yang pelaku dosa. Tapi secara fitrah cewek suka sama cowok nggak lucu. Nabi Lut punya 2 orang putri, cantik-cantik, dan mereka pun aman. Mereka tetap ada rasa hasratnya itu dalam pengen punya pasangan, ya suami laki-laki. Artinya apa? Di tengah masyarakatnya rusak, bobrok, Nabi Lut berhasil membentengi rumahnya supaya tidak terkontaminasi penyakit tersebut. Seluruh para nabi dan para rasul Allah turunkan dengan berbagai macam kasus-kasus umat. Tapi kesemuanya mereka berhasil untuk membentengi rumah dari ujian, ya, ataupun petaka dari dosa-dosa atau penyimpangan kemungkaran yang itu menjadi ikon karakter dari umat mereka masing-masing. Ya, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah masyarakat Quraisy yang suka menyembah berhala, ya, kemudian minum-minuman memabukkan, judi, riba dan seterusnya. Tapi rumahnya Rasul Khadijah,
putra putri beliau aman semuanya, tidak terkontaminasi. Ini yang menjadi tema kita pada hari ini. Bagaimana dunia itu hari ini ya, kalau dilihat dari manusia yang ada di atas, itu tambah bobrok, tambah rusak. Dari semua lini kehidupan, mulai dari pendidikannya, dari ekonominya, ya, dari sosialnya, semua, termasuk kaum musliminnya sendiri, terlalu mengekor dengan pola kehidupan serta pola agama Yahudi dan Nasrani. Dan itu memang sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya kalian pasti akan mengikuti, ya, kondisi beragamanya Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak akan ridho kalian istiqomah di jalan Allah dan Rasulullah. Walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan ridho sampai kalian, ya, beribadah atau beragama sesuai dengan corak mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan demikian. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti agama dan pola hidup umat sebelum kalian. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Dan itu terbukti hari ini. Apa saja, style, fashion, semua. Nah, mungkin di antara kita berpikir berat kalau ingin merubah tatanan dunia, merubah tatanan negara, merubah tatanan masyarakat, betul, ya. Tapi setidaknya bagaimana kita bisa menjaga umat kita sendiri dari kebobrokan yang ada di luar sana, termasuk di lingkungan kerja, di tempat kita mencari harta yang halal, nafkah yang Allah barakahi, ya, perlu benteng. Jangan sampai kemudian kita itu, jangan hanya menggunakan istilah, ya, umumnya, ya, kebanyakan kalau umumnya apik sesuai dengan ajaran Islam itu memang bagus, harus kita lestarikan. Umumnya ternyata jauh dari tuntunan dan ajaran Islam, ya mau gak mau kita harus berdiri sendiri, istiqomah. Terkadang memang ada kasus juga kita ini terlalu banyak mendapatkan kebaikan dari orang lain, ya, sehingga ketika melihat orang lain itu dosa, bermaksiat, mau negur ilmu, ya, mau negur main. Itulah alasan para ulama membawa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeting Nabi Muhammad dari beliau lahir yatim, masih anak-anak, usia balita, ditinggal ibunya, bapak, ya, belum masa balik sudah ditinggal kakeknya, baru usia menginjak balik itu baru binaan dan pendidikan itu tanggung jawab pamannya yang bernama Abu Talib. Artinya sebelum Rasul balik, semua orang terdekatnya Allah hafalkan, dari ayahnya, ibunya, dan nyaris hari ini di antara kita tidak ada yang sekelas Nabi Muhammad, ya, ada yang sekelas itu, kecuali kalau bencana alam beda ya. Tapi nyaris mungkin ada orang yang ditinggal wafat ayahnya, tapi kan orang beruntun itu lahir sudah tidak ada ayah, balita tidak ada ibu, ya, kemudian pas 2 tahun berikutnya ditinggal kakek, tidak ada orang terdekat. Di antara pendapat para ulama, hikmahnya adalah
supaya Rasulullah SAW tumbuh dengan kepasrahan diri bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau beliau itu tumbuh besar dengan orang-orang terdekatnya, sudah terlalu banyak makan jasa, makan budi. Ketika Allah berikan tanggung jawab berdakwah, ya umpamanya kakeknya ya tidak beriman kemudian tidak baik tersebut, alasan orang bilang dia menyukai aku. Ya, kalau baik dia pada diri, kalau sekolah tidak itu, maka kata pepatah Arab al-ihsan yujizul insan. Al-ihsan kebaikan itu terkadang yujizul insan, melemahkan manusia. Contohnya adalah tadi, ya, ketika kita melihat mungkin dulu cerdas, ya, teman-teman melakukan tahu itu salah, tahu, tapi karena di antara anak kita mungkin sekolah jadi mungkin di antara kasus lain yang ada di lingkungan kita. Nah, rekan-rekan sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bahwa meskipun rusak, meskipun ya terluka dunia ini dengan manusia di atasnya banyak melakukan maksiat dan kita susah untuk merubahnya, setidaknya kita tanggung jawab minim bentengi diri dan keluarga, bentengi diri dan tempat kita bekerja, jangan sampai melok-melok ketularan dari dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang ada di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan gambar, wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Meskipun hari ini ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa material sarang laba-laba adalah material terkuat di antara material terkuat. Ya, levelnya sama dengan besi dan baja. Itu menurut ilmu pengetahuan. Dan kita tidak menafikan itu, tetapi kita pun mengindahkan untuk ilmu dunia. Buktinya ya orang-orang barat, rata-rata bukan muslim, mereka nggak punya suri tauladan, mereka nggak punya tokoh uswatun hasanah, mereka nggak punya pahlawan. Beda dengan kita, ya. Orang Islam sahabat di jumlah 140.000, ya. Itu kalau kita kisahkan aja kepada anak-anak adik-adik kita, setiap hari ketemu 140.000 kita tahu. Dan sekarang orang-orang barat mereka nggak punya suri tauladan, nggak punya pahlawan, akhirnya gawe superhero dewi-dewi. Ya kan? Dan di antaranya yang mereka ciptakan adalah superhero Spider-Man. Ya, dengan senjatanya dia jadi laba-laba. Kenapa? Karena menurut ilmu pengetahuannya kuat. Makanya membasmi kejahatan misalnya ini, membela kebenarannya, senjatanya jadi laba-laba. Tapi Al-Quran menyebutkan seringkih-ringkihnya rumah itu sarana. Padahal materialnya, kalau bicara material, ya kita tetap butuh material bagus itu. Ya. Tapi bukan itu yang paling urgent, paling penting, bukan itu. Yang lebih penting adalah kualitas penghuninya, kualitas orang di dalamnya. Nah, kalau belajar ilmu laba-laba ini, mesti gawe sarang laba-laba ini si begini supaya narik di jangan. Ya, bangun rumahnya, si jantan ketarik, akhirnya bereproduksi. Kamu
Setelah terjadi perkawinan antara si jantan dan si betina laba-laba, sampai akhirnya si betinanya bunting bahwa telur-telurnya itu nanti berhasil reproduksinya, maka laba-laba jantan itu mulai keluar sarang, keluar gitu, dan tidak akan pernah kembali. Ya, jadi laba-laba jantan itu kalau sudah kawin dengan laba-laba betina dan laba-laba betina sudah bunting membawa telur-telurnya itu, maka laba-laba jantan mesti metu keluar. Dia orang nanti baru. Ya. Jadi sampai begini nenek kalau membuat laba-laba kuyuran itu bisa dipastikan itu laba-laba jantan. Saya mengalami baru kuliah laba-labanya. Kenapa? Karena laba-laba jantan itu balik ke sarangnya dan betina dalam kondisi bahwa telurnya itu butuh makanan terbaik, gizi yang paling baik ngeluplok jantan. Makanya alasan gak balik rumah daripada balik di blok mending aku kuyuran. Laba-laba. Saya cerita laba. Nah, sampai nanti masa netusnya berhasil, lahir anak-anak laba-laba. Anak-anak laba-laba kecil-kecil. Itu kalau pengen cepat gede, gizi terbaiknya ngeplok itu. Laba-laba betina itu, ya kalau habis netes telurnya banyak yang mati. Kan dipanani anak itu. Karena itu gizi terbaik. Itu gambaran umat laba-laba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita, ojo sampai begitu. Kondisi rumah yang seperti ini, ya kan rasi jantan, betina, keturunannya, gak enak sing gendak dari baju. Gak ada yang beri rumahnya sudah bagus materialnya, ya, tapi kualitas dalam kita pun diminta seperti itu. Jangan sampai ojo. Ya, sing lanang ya orang dunia, ya kan orang nggak tahu dia itu posisinya kepala rumah tangga, pemimpin, mengajari, ya anak dan istrinya. Sing enek malah nggak ngerti punya buyar. Kenapa? Karena kalau setiap dia pulang dia diblok gitu. Ya, karena ada di rumah istri yang nggak tahu wajibannya Pak. Taat, ya, apalagi ketika sudah lahir keturunan yang super durhaka, ya, anak yang mampu mangan induk dewi. Nah, ini gambaran ilustrasi makal kalau istilah ilmu tafsir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita jangan sampai rumah kita seperti sarang. Itu contoh kecilnya rumah. Kalau kita lebarkan ya bisa lingkungan kerja kita juga sama. Ya. Material penting, tapi yang lebih penting lagi kualitas yang ada di dalam. Nah sekarang kalau bicara material, bangunan apa itu? Bangunan Solo hari ini, ya, yang sampai hari ini masih misterius. Malah bangunan ini mulai nggak kuat. Prioritas kiamat yang disebut di dalam surat Al-Kahfi adalah Rodoma, benteng yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Itu bangunan terbuka. Ya, bayangkan itu mulai zaman Raja Dzulqarnain. Kisah yang terbaik seorang pemimpin kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahsanul qasas lil muluki Dzulqarnain. Sebaik-baik kisah kepemimpinan, kisah leadership itu kisah perjalanannya Raja Dzulqarnain. Tapi sosok ini sosok yang misterius. Ya, kalau dicetak-cetak nih, dijelaskan secara detail malah banyak ngawurnya. Kenapa? Karena Allah berikan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran kisah Dzulqarnain itu tipis.
namanya saja nggak ada kesepakatan. Yang jelas bergelar Raja Dzulqarnain yang dalam perjalanannya keliling kekuasaannya dari barat, timur, dan utara, banyak 2/3 bumi itu masuk wilayah Dzulqarnain. Itu beliau keliling saja, waktu kelilingnya itu 120 tahun. Itu pun kalau bahasa hari ini busuk aneka 120 tahun. Ke timur, ya, sebelum ke timur ke barat dulu. Kalau dalam surat Al-Kahfi kan ke barat dulu sampai tempat maghrib syams terbenamnya matahari. Dan ketika matahari terbenam, ya itu kelihatan air yang kehitam-hitam. Sampai tafsirnya pun tidak ada yang sepakat apa yang dimaksud air kehitam-hitam, atau wilayah yang banyak minyaknya, atau batu baranya, atau macam-macam. Disitulah wilayahnya masyarakat Dzulqarnain yang masih banyak kafir. Masalah ini Raja Dzulqarnain nanti ke timur, ya, sampai matla syamsi, tempat terbitnya matahari. Beliau ketemu masyarakat sing ora katokan. Maka sebagian ulama tafsir menyebutnya wilayah timur negeri kita. Betul. Bahkan dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta pun disebutkan demikian. Ibnu Battuta ketika ke Nusantara belum ada yang bisa. Ya, dari atas, dari Samudra Pasai turun sampai ke Jawa, nyebrang ke Bali, nyebrang lagi, banyak pulau-pulau kecil. Setiap pulau ada pemimpinnya, ya, ada rajanya. Dikenal dengan bahasa Arabnya kan Malik, ya, rakyatnya kan Mamluk. Maka kemudian dalam lisan Ibnu Battuta, ya, disebut ini banyak negeri yang Mamluk, muluk, banyak rajanya, banyak rakyat. Maka di kemudian hari wilayah ini dikenal dengan Mamluk. Ya, terus ketika beliau mendapati masyarakat yang telanjang, dan beliau tuliskan di dalam kitabnya itu masyarakat yang Uryan atau Iryan, artinya yang telanjang, tidak pakai. Yang kemudian dari wilayah itu juga dikenal dengan daerah Iryan. Nah itu sampai ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan Dzulqarnain itu sampai wilayah timur negeri kita, ketemu masyarakat yang telanjang. Ini sudah masalah gitu. Ya. Sampai kemudian beliau perjalanan ke utara, ketemu daerah yang masyarakatnya la yafqahuna qaula, atau dalam cara baca yang lain la yufaqihuna qaula, di mana ketika pemimpinnya bilang kepada rakyatnya, rakyatnya gak mau dengar. Ya, sing kulon kafir, sing edan gak katokan, sing lor gak mau dengar. Nah itu, ya, gambaran rakyatnya Dzulqarnain itu macam-macam. Ya, makanya ketika masyarakat yang gak mau dengar itu laporan gimana ini di seberang sana ada masyarakat Ya'juj dan Ma'juj, mereka merusak tatanan di sini, ya, mereka datang mesti ngerampas, mereka datang mesti merusak. Bu, ya, kami minta sadda. Sadda itu tembok gitu aja, dinding pembatas. Kata Dzulqarnain, sudah, kalau cuma sadda, ya mungkin besok masih kuat, lusa masih kuat, nggak tahu tahun depan hancur, Ya'juj Ma'juj bisa masuk wilayah kalian. Sudah aku bangunkan Rodma. Rodma itu sampai nggak ada terjemahan pas. Benteng yang super kokoh, yang terbuat dari berbagai macam kombinasi dan komposisi, yang punya ilmunya hanya Dzulqarnain. Masyarakat ini tidak mau dengar, mereka hanya diminta tenaganya kok. Suruh mengumpulkan besi-besi, ya, disusun ke atas karena mereka wilayahnya perbukitan, ya, yang
sebagian ulama menafsirkan tingginya kurang lebih 230 meter. Yang mesti disembung 210 meter itu kalau zaman Dzulkarnain itu pertanyaannya nyembungi kan bokor. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Dzulkarnain minta mereka untuk membuat bara api, dipanasi, ditiup besi-besi itu biar jadi mau. Ya, besi yang begitu banyak, panjang ke atas, ya, kemudian dipanasi. Nah itu juga pertanyaan selanjutnya, nyebule kan bu? Ya, pandai besi itu kan dulu kan mesti pakai tiup-tiup. Kan nggak sembarangan itu. Kok kan bukan cangkemnya dewe-dewe apa? Kempot orang tahu balik-balik. Ya, itu membuktikan bahwa nggak semua zaman dulu itu mereka nggak punya peradaban, nggak punya ilmu, bodoh-bodoh. Kata siapa? Bangunan Raja Dzulkarnain sampai sekarang nggak ada yang dan nggak pernah roboh. Ya, karena Dzulkarnain sendiri yang mengatakan ini rahmat dari Allah, dari Rabb. Ya, Allah berikan ilmu. Wa atba'a sababa, dan aku berjalan di atas ilmu itu. Dari sebab musabab aku dikuatkan. Ya, salah satunya tunggalnya tadi. Maka ketika beliau membangun rotbah, maka ada ulama tafsir itu antara timah, besi dicampur. Ada yang mengatakan timah, tembaga, besi dicampur macam-macam. Tapi nggak ada satu kesepakatan. Karena yang paling tahu ada Dzulkarnain itu sendiri. Sampai akhirnya bangunan kokoh. Ya, mengatakan kepada masyarakatnya ini tidak akan pernah ditembus. Dan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, beliau menceritakan bagaimana kondisi Ya'juj Ma'juj yang dikurung oleh Dzulkarnain dalam temboknya tadi. Kata Nabi, hari ini Ya'juj Ma'juj mampu melubangi itu cuma segini. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal antara Dzulkarnain ke Nabi itu berapa ribu tahun. Dan nanti Allah kehendaki tembok itu lubangnya adalah seukuran tubuh Ya'juj dan Ma'juj, agar mereka bisa keluar dan lagi-lagi membuat kerusakan di muka. Dan itu sebagai tanda akhir zaman. Material penting, maka kita juga butuh. Tapi sekali lagi ada yang lebih kita butuhkan, yaitu kualitas penghuninya. Dzulkarnain masyarakatnya macam-macam, tapi beliau punya kualitas dan orang-orang yang ada di kerajaannya, orang-orang yang ada seperti penerjemahnya, sekretarisnya, pengawalnya, itu beliau bentengi semuanya dalam kondisi beriman kepada Allah, sebagaimana tadi contoh dari para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi inilah tema kita hari ini. Serusak-rusaknya lingkungan, sebobrok-bobroknya, dan sebanyak-banyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang, maka kita berusaha membentengi diri, membentengi rumah, dan membentengi tempat kita bekerja. Jangan kemudian mudah melok-melok sehingga terkontaminasi dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin salah dari kami cukupkan, masih ada sisa waktu bisa jawab, kami kembalikan waktu dan tempat kepada pembaca. Baik, rekan-rekan sekiranya ada pertanyaan, dipersilakan 1 sampai dengan 2 pertanyaan. Tidak ada. Dilanjut untuk Bapak atau saya cukupkan? Ada pertanyaan? Ada. Baik, apabila memang tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, untuk kajian hari ini dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillah disampaikan materi kajian dari Ustaz Muhammad. Semoga apa yang tersampaikan oleh beliau kepada kita menjadi salah satu faktor untuk kita lebih bertakwa kepada
Taala dan bisa mencontohi Nabi Muhammad SAW. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.